Masih di Angga Poters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Gitu semboyannya, Om. Cocok. Namanya generasi muda milenial. Generasi milenial. Welcome semua baru gabung, geng. Hari ini kita dengan Om Muhammad Alzir Dianis Tabrani. Bener ya Om ya? Ya betul. Tapi pun Om, apa kabar Om? Sama-sama baik, sehat ya. Waduh, ini buat yang belum tahu nih teman-teman nih, Om Alzir ini tokoh masyarakat, pengusaha juga, terus itu aktif juga di, udah petingginya Lampung lah ini udah. Kita itu panutan kita lah ini Om, Ya, panutan kita. terima kasih Angga. Jadi kita tuh pengennya ketularan sukses gitu loh Om, sebenarnya. Ketularan ini kayak penyakit ini. Tapi gini Om, Ya. kita ini kan mantau, orang itu kan kebiasaan pantau di mana kesuksesan orang atau orang tuh tiba-tiba jadi sesuatu gitu kan. Tapi generasi muda ini kadang kan suka krisis mental nih Om. Krisis mental tuh maksudnya jarang sekali mereka ngeliat proses. Betul. Nah, yang kita mau bagi di sini adalah apa aja yang udah Om lewatin nih, yang aja bisa jadi gitu kan. Nah, lahir di Yogyakarta waktu ya. Ya betul. Dari keluarga NU ya Om ya, benar ya Om ya. Ayah saya mantan ketua NU. Mantan ketua NU di situ ya. Dan anggota DPR dari NU. Anggota DPR dari NU. Direktur SMA 2 dari NU. Sudah itu lagi jadi wali kota karena NU. Wah, jadi NU tuh lain gitu. Sejati nih udah. Iya. Di dalam perut ibu saya sudah ngegolak NU. Nasi uduk gitu. Nasi uduk. Untungnya keluar-keluar nggak tato NU Iya, gitu. Pak. Iya. Tapi gini Om, Ya, gimana, ada yang menarik dari buku nih Om, dari buku. Ini ya, buat teman. Ini dijual nggak sih Om? Dijual di Gramedia? Enggak, saya jual. Cuman kalau siapa ada yang minta kita kasih. Gitu kan. Ini jadi tadi malam itu dikirimin bukunya Setengah Abad Alzir nih, pengantar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi tadi malam tuh Angga tuh baca ini begadang jam 3 pagi. Waduh, udah makan telur belum nih? Supaya fisik kuat ya kan? Gara-gara Mas Holis itu Om. Iya. Cocok. Jadi ada yang menarik nih Om. Iya. Yang Angga lihat nih, Om itu jadi ketua geng di Pahoman tuh. Iya. Apa sih? Boleh cerita gak sih Om? Iya. Itu apa itu? Jadi begini, karena saya ini orangnya sedang ngumpul sama kawan-kawan semua. Jadi saya makan apa semua, ngobrol, pokoknya cerita begadang. Ya namanya anak muda lah ya kan. Kongko-kongko, betul. Apalagi waktu ayah saya wali kota tuh, saya kebetulan kelas 3 naik kelas 4 SD. Bayangin di situ saya udah jadi ketua geng anak-anak untuk makan senang-senang. Kerja saya itu udah makan enak, omong-omong kosong. Namanya meok. Meok. Iya, jadi makan enak, omong kosong. Makan enak, omong kosong. Meok. Ya, jadi ingat itu. Kalian tuh. Generasi muda saya ajak ngobrol, makan. Karena saya lihat di orang kan ada orang yang bapaknya PNS, orang yang nggak punya atau apa gimana. Saya kawanin semua. Saya ajak ngobrol, ajak makan, pokoknya saya bandarin semua lah. Jadi bukan geng untuk macem-macem berantem, bukan. Geng ngongko-ngongko gitu. Berarti apa ya istilahnya? Wak geng ya Om ya? Iya, kira-kira gitu. Jadi kalau dia orang mau jalan, mau apa, kita ongkosin, kita modalin. Namanya kita kan banyak kawan, banyak rezeki. Iyalah, artinya sebenarnya apa yang kita berkawan kan apa yang kita bisa itu Iya Om. dong, sebetulnya. harus. Kan beda. Enggak, maksudnya kenapa nggak bahas ini Om? Iya. Kan generasi sekarang ini agak beda Om. Nah, iya. Bedanya gini. Gimana enggak? Kalau dulu gerombolan nih, Om sama teman-teman datang, misalkan makan kita pecel lele sama-sama. Iya. Itu Om sendirian tuh yang bayarin. Iya. Nah kalau sekarang beda Om. Kenapa? Datang rame-rame 10 orang, itu billnya bayar masing-masing. Wah itu sebetulnya kalau bahasa keren saya itu mismanagement. Ya kan? Nggak boleh. Ya kan namanya kalau kita bersahabat itu sudah kita hitung. Wah gue ini bakal jalan kawan bawa 5 orang. Gue udah gue hitung. Duit gue nggak boleh ngepas. Mesti lebih. Kira-kira hitungannya sampai 100.000 atau 50.000 satu orang. Paling nggak harus bawa duit 300.000. Iya benar. Nah jadi harus begitu. Jadi jangan pelit sama kawan. Karena kawan kita itu yang nolong kita, rezekinya pasti dari dia juga. Itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya udah kayak apa? Split bill kalau kata anak-anak sekarang tuh. Kita split bill ya. Maksudnya bayar masing-masing. Kalau zaman saya nggak ada itu, nggak cocok. Iya, nggak pas itu. Agak kaget juga ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, namanya juga perubahan ini ya. Resiko pergaulan itu. Iya, cuman ya yang punya duit inilah pekala ya kan. Iya. Nah, Om, dari buku nih ya kan Angga baca lagi tuh. Om itu dari kecil tuh udah rantau gitu. Jadi jiwa rantau Om tuh udah
tertanam gitu loh. Udah Iya, kemana-mana sekolah, lahir di Jogja, ke Lampung, lagi SMP ke di Persik Bandung. saya kan loncat lagi ke Jogja. Iya. SMA 1 dulu di Bandung, Iya. pindah lagi ke Jogja. Saya udah Terus ada om minta sama orang tua om, Iya. minta sekolah di Jakarta gitu kan. Betul. Iya, jadi saya udah keliling-keliling enggak dari SMP Persik pindah ke tamat ke Bandung SMA 1, dari SMA 1 pindah lagi ke Jogja. Pokoknya kerjaan saya nganclong-nganclong aja sekolahnya ya kan. Buat saya kan yang penting saya nggak buat malu ayah saya. Kenapa sih om? Maksudnya kenapa om? Saya seneng gaul. Saya kan banyak kawan gitu loh. Saya di Jakarta kawan saya di Cikini ya nggak, yang namanya tahu sendiri, anak Menteng kan gaul, ya kan. Kesana kesini pindah lagi ke Bandung gaul lagi ya gitu. Aduh pusing mak saya sampai mikirin saya. itu. Jadi biasanya kan kalau nyokap tuh pada ini apa lagi? Iya, itu marah kan. Kalau saya kebanyakan akal kan, gitu loh. Jadi sama mak saya sayang sama saya. Ya kan, saya lihat nggak apa-apa ya udah saya jalan terus pindah-pindah. Yang penting kan nggak bikin malu ya. Oh iya enggak lah. Kita belajar ini namanya pergaulan om. Saya kan harus hitung orang ayah saya direktur SMA, guru pendidik masa anaknya nggak sekolah ya rusak lah kan. Itu nggak kacau. Mencoreng nanti om ya. Iya jangan harus sekolah. Jadi udah dari remaja itu Om Aljir ini udah apa ya, udah punya sifat-sifat dermawan ya, udah teman-teman nongkrong, udah disupport ya Om ya, udah punya. Ya harus gitu ya. begitulah, enggak kita kan supaya banyak kawan yang senang, makanya kawannya sekarang sampai tua. Kadang-kadang saya lihat yang sudah pensiunan PNS umur 58 tahun, udah pernah jadi kepala dinas, kok pada loyo-loyo dibandingin saya gitu loh. Ya kan, kenapa kamu orang ini? Rupanya biasa mereka itu kan ya dapat duitnya begitu-begitu, akhirnya dia orang lemes sendiri gitu pensiun. Tapi kalau di buku itu ada apa ya, sifat ini diturunkan, diwariskan dari ibunda ya kan? Karena ibu saya memang royal. Jadi semua ponakan semua dikumpulin sama dia. Pokoknya kawan-kawannya semua anak-anak, kawan-kawan saya disawer juga gitu. Jadi saya ngelihat, wih kok mak saya ini baik banget. Jadi nular. Jadi nurunnya kali ke saya atau ke yang lain juga barangkali, cuma saya kan nggak lihat gitu loh. Iya. Tapi sosok ibunda sebenarnya buat Om Aljir gimana Om? Wow, saya sayang banget sama mak saya itu. Jadi apapun juga, karena ibu saya itu selalu ngebelain kepentingan anaknya. Iya. Kadang-kadang dia ke dapur masukin di sarung gini ya, dilipat, terus dalam sarung itu udah ada duit. Pluk, duitnya jatuh. Ambil tuh kata dia. Cepet gini, jangan lihat ayah kamu nanti takut parah. Iya. Aduh, saya kadang-kadang kasihan juga. Kan geli kasihan juga. Cuman ya namanya kita anak bandel pada saat itu. Ya kelayapan, kadang-kadang main layangan. Suruh ngaji, main layangan. Nah, kalau bilang sama emak saya, kalau gak dibayar gak mau ngaji saya. Bayar sama emak saya. Dikasih duit kan. Udah ini duit kamu ngaji. Nah, udah ngaji, bukan saya ngaji. Kadang-kadang gurunya ini, saya kasih duit beliin rokok, saya udah sadaqallahuladzim, udah saya udah kabur. Namanya bandel enggak ya? Zaman dulu gitu. Ya bukan, masalahnya kan kalau kayak ngaji apa segala macam kan Om kan emang udah dari darah ini kan, darah NU kan, udah jarang loh Om, udah zaman sekarang itu dididik ketat banget di religiusnya itu Om. Karena saya harus dulu ngaji itu. Jadi habis sekarang kalau ngaji ayah saya suka marah. Cuman kan emak saya orangnya bijaksana. Jadi kadang-kadang dia bilang gitu, udah nih kamu saya kasih duit. Ngaji kasih duit. Gurunya saya beliin rokok, udah ya ngajinya saya sadaqallahuladzim. Saya udah kabur main layang-layang lagi. Namanya anak bandel kan. Keliling-keliling terus Om ya. Kerjanya gitu aja Kak. Jadi apa namanya kalau udah mulai teman-teman organisasi tuh Om. Bilang Om itu harimau. Wah harimau itu. Maksudnya gini, sosok pemberani gitu. Sosok pemberani itu mungkin nular dari ayahanda jangan-jangan. Bisa jadi. Karena ayah saya memang begitu sifatnya. Dan mestinya ayah saya itu jadi wali kota kurang lebih 13 tahun lebih. Pas periode yang kedua setelah 8 tahun berapa bulan. Ayah saya itu benturan sama gubernur. Gubernur pada saat itu Gubernur Sutioso Brigjen. Nah, dia ngelawan, dia gak sepaham. Cuman kan namanya, karena pada saat itu gubernur itu inner circle-nya banyak pengjilat, banyak pengkhianat. Ya itulah yang ngadu domba ngompol-ngompol supaya gubernur benci sama ayah saya. Akhirnya ayah saya pemilihan yang kedua itu menang dibandingin calonnya si gubernur, dianulir. Gubernur langsung itu Sutioso menghadap ke presiden, ke Cendana, minta supaya dianulir, dibatalkan hasil pemilihannya. Nah, jadi memang udah tragis dari zaman itu. Ayah saya orangnya ngelawan. Tapi pada saat itu ya didatengin sama ayah saya gubernur. Dan gubernurnya sudah itu Sutioso, sampai akhirnya Sutioso
Belum habis masa jabatan sudah mati, meninggal dunia. Nah itu, ngelinde dia. Jadi kenapa bahas ini Om? Sifat pemberani, ini kebanyakan anak-anak sekarang ini bukan pemberani Om, nekat Om. Wah, iya. Jadi gitu tuh, Iya. ya artinya pemberani yang punya dasar gitu maksud Angga tuh Om. Iya. Artinya punya argumen, punya apa ya, punya basic yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu Om. Iya, Ada yang maju-maju aja tapi nggak ngerti apa-apa. Nah ini yang kita khawatirin Om. Ya memang kelemahannya enggak ya sekarang ini anak-anak muda ini tidak dibekali dengan pola atau pemikiran investasi sumber daya manusia. Nah jadi ini tidak ada di Unila, tidak ada di UBL, tidak ada di UIN. Universitas kehidupan ini Om ya. Ada, ya ini universitas kehidupan. Jadi sekolahnya harus sekolah khusus. Iya. Menyangkut investasi sumber daya manusia ini. Betul. Kenapa saya sampai hari ini masih kuat? Masih bertahan, bisa hidup, bisa berjuang, cari duit segala macam. Karena saya dari mudanya. Saya tuh umur, mohon maaf ya, saya kawin umur 20 tahun. Ya kan, sudah punya anak satu, umur 21 tahun, 22. Saya umur 25 tahun itu sudah kaya raya. Duit saya sudah berlimpah. Kita umur 25. Umur 25 tahun, sekarang saya tanya sama Angga umur berapa? Angga sekarang 35 Om. Masih miskin. Nah ini gak benar. Ya Allah. Gitu loh, ini mohon maaf. Doain sih Om. Iya, ini mohon maaf ya Kak. Jadi ini jangan tersinggung. Iya. Ini fakta gitu. Saya umur 25 tahun tuh sudah, kehidupan sudah cukup. Iya. Duit sudah berlimpah. Duit udah berkarung-karung. Gitu loh, umur 25 tahun. Anak sekarang mana? Tamat Unila, tamat UBL, tamat UIN, tamat mana masih pikir cari kerjaan. Mau jadi apa sih pegawai honor lah. Ini tuh kan kasihan nyusahin orang tua. Benar. Nah coba umur 25 tahun itu sudah bagaimana? Sudah bisa establish. Sudah punya rumah 1 hektar saya pada saat itu. Bayangkan. Nah ini harus dipikirkan. Jadi investasi sumber daya manusia ini perlu. Kayak sekarang saya umur dengan kondisi 64 jalan 65 ini. Saya gak takut ngadepin hidup. Karena di mana-mana kawan saya. Gak tentara, gak polisi, gak pejabat tuh kawan. Karena baik saya itu investasi sumber daya manusia tadi. Saya tidak tagih duit ya. Tapi kalau saya minta tolong dong Jenderal ini ada masalah gini-gini. Oh beres Bang, saya selesain. Nah gitu. Jadi investasi itu gak cuma ngomongin aset benda ya Om? Enggak, itu investasi sumber daya manusia itu lebih mahal daripada benda. Aset tanah kita gitu. Itu bisa habis. Waduh, kalau investasi itu kamu bahagia deh kamu. Mana-mana banyak kawan sampai kalau silaturahmi disambung terus sampai ke anak sekarang cucu. cuan dia sekarang kuasa. Dia bisa, oh iya udah beresin tuh. Enggak. Wah 1 hari kamu bisa dapat duit bukan $1 juta. Lebih dari $1 juta karena investasi tadi. Niatnya mau cari 100.000 nih dapat 100 juta gitu ya. Jadi kalau orang sekarang kan berpikirnya, wah gue dapat duit 50 juta, 100 juta udah puas. Nggak bisa, enggak. Nah, berkat kawan tadi, investasi sumber daya manusia tadi, kita selamat hidup ini. Om, Angga baca tuh di profil tuh. Awalnya usaha itu jualan dedek itu gimana sih Om? Saya dulu zaman Pak Marjuli warga negara, almarhum. Saya waktu itu dari mulai bujang sebelum saya kawin itu, saya sudah dagang dedek. Agen dedek minta PO dedek. Ya enggak, dari kantornya Jaka Utama. Saya masukin 50 ton, 100 ton. Saya udah dagang, saya ngumpulin di RMU, rice milling unit itu. Saya udah minta dedeknya, saya pesan ini, saya udah singalin karung 20 karung, ini rice milling sini. Berarti keliling itu? Keliling saya, pakai mobil. Keliling nanti baru truk ngangkut, menuhin PO saya ke Jaka Utama di Panjang itu. Karena dia kan punya usaha karputer itu. Iya kan orang lain kan ini nggak ada di buku juga nih Om. Ketika orang rumus sukses gimana Om Aljir? Oh berusaha ini segala. Oh enggak. Artinya kalau yang Angga lihat itu adalah keberanian mengambil keputusan sebenarnya tuh Om. Mengambil keputusan. Ya itu tadi gitu. Kenapa harus dedek gitu? Ya startnya gitu. Yang penting kan ada untung. Iya Om. Ya, artinya nggak boleh pilih-pilih ya Om. Pilih-pilih usaha mah apa aja. Yang penting dia halal. Dan kita juga nggak nipu kan karena dagang dedek itu masuk di gudang ya ditimbang. Nah, kita keuntungan kita dari mulai packing tadi, dari beli langsung dari bawah, ada kelebihan hasilnya dari beli sekian, jual sekian. Yang penting di PO tuh. Iya. Gila ya udah dari situ ya, dari pelan-pelan. Ya harus gitu loh. Kalau kita nggak belajar begitu kan, gimana mau jadi generasi muda mandiri? Betul. Jadi udah lepas nggak disupport orang tua dari umur berapa Om? Saya umur 18 tahun. 18 tahun? 18 tahun. Wih 18 tahun kita masih minta ya. 18 tahun udah gak minta duit sama orang tua lagi.
Kok jadi malu gini? Lah ya harus gitu. Makanya tadi saya bilang, umur Angga berapa? 35. 35 masih miskin, kan gak bener ini. Ini mismanagement loh sebetulnya. Makanya kadang-kadang saya ngelihat generasi muda yang tamat SMA, tamat kuliah di Unila, atau di UIN, atau di universitas. Apa yang sempat ya itu tuh, si bekas anggota DPR saya itu di kota ini, STEMIK. Nah itu kan mereka tamat-tamat dari situ, dari mana-mana itu kan mestinya dikasih pemikiran. Jangan berpikir hanya untuk jadi PNS, jangan berpikir hanya untuk ini. Jadi harus dibina bagaimana caranya supaya bisa berhasil, maju, bisa usaha, mau tahan susah gitu loh. Emang harus, kalau pengusaha ini harus tahun banting bener. Harus gitu loh. Nah, jadi bagaimana berpikirnya dari tidak ada menjadi ada. Apa istilah anak sekarang itu, kalau istilah zaman sekarang itu make money. Jadi gitu, make money itu maksudnya kita ngebuat sistem, kemudian kerja, hingganya pada akhirnya pekerjaan itu jadi asetnya kita, jadi kita udah tinggal masa tuanya kita tinggal duduk, aset kita yang kerja tuh ya Om ya. Ya bisa juga begitu. Gitu, ya, tapi berkat investasi tadi saya bilang, sumber daya manusia, gak perlu juga kita harus kerja repot-repot. Iya. Gitu. Dari awalnya memang udah dipupuk ya Om ya. Makanya kalau orang bilang katanya nyari duit satu hari $1 juta itu susah. Itu kan orang tolol. Orang goblok. Kalau yang bilang yang gak bisa nyari duit $1 juta dalam satu hari, bohong. Itu kita bisa. Pasti bisa ya Om ya. Saya bisa cari lebih dari itu dalam satu hari. Ajarin Om. Makanya. Jadi, tapi kan ini saya bilang tadi kembali kepada investasi sumber daya manusia tadi. Gitu loh. Betul gak? Bener. Nah ini jadi susah kan. Kalau orang mikir gitu gimana sih caranya Bang? Gimana sih caranya Pak? Nah inilah. Saya bilang kamu orang itu kurang gaul. Iya. Nah sekarang begini contoh. Misalnya ya enggak. Kita kawan nih sama menteri. Banyak kayak saya nih. Ya kan anak buah saya di Kadin itu. Bawahan saya si Lutfi. Jadi menteri perdagangan. Saya minta tolong Pi. Ada orang ini minta tolong urusan izin gini. Dengan izin ini keluar segala macam dia sukses, dia mau kasih saya hadiah. Bukan dia nyogok, kamu bukan nyogok menteri loh. Dia mau kasih saya hadiah. Iya. Ya kan apa salah? Benar. Kan bukan nyogok pejabat. Yang ditangkap KPK itu kejaksaan itu kalau nyogok pejabatnya keluarkan izin. Kalau kita minta tolong, dia sukses. Yang pengusaha ini karena senang. baru mau usaha dari nol ya Om ya, dari bawah ya Om ya. Ini gak usah dari nol lagi, jadi contoh soal gitu loh. Iya. Nah terus dikasih, ya udah Bang beres saya bantu. Selesai dibantu izinnya keluar, dia gak dia mau ekspor batu bara ke luar negeri, izinnya mau kemana. Dia kasih kita umpamanya 500 juta. Coba. Rezeki ya Om. Ya rezeki gitu loh. Anak muda ini gak berpikir ke situ. Angga kelemahannya. Iya. Jadi masih berpukurnya situ-situ. Situ-situ aja Om ya. Dan cuma cita-citanya udah naik motor, naik mobil Alpanza, naik Innova udah bahagia. Ini gak salah pikirnya. Nah itu enggak. Dipikir udah aman kayak gitu. Udah salah gak. Jadi mesti berpikirnya ke depan. Padahal apa namanya ini harga minyak itu naik terus tuh tiap hari. Nah, itu minyak goreng aja sulit ya. Ya kan gimana? Ngatasi minyak goreng di Lampung aja sulit. Iya. Makanya konsepnya jangan jadi pemimpin kalau nggak mampu. Wah iya Om, bener Om. Gitu. Itu sering banget tuh Angga denger kata-kata Om di setiap wawancara itu. Iya malu lah Angga kalau kita sekarang pemimpin. Rakyat kita banyak mati karena COVID. Banyak mati karena sakit ini. Untuk apa ada kepala dinas kesehatan? Betul. Untuk apa ada anggaran segala macam? Kalau nggak bisa ngatasin masalah begitu-begitu. Terus masih juga anak buah kita sekarang, gimana coba ngatasin minyak goreng umpamanya. Ini rakyat butuh. Gimana cara menyelesaikannya? Ya gubernur harus punya kebijakan. Betul. Sebagai pejabat negara, sebagai Akuntabel Amtenar di Lampung, dia harus punya kebijakan. Jangan mikirin, ini gimana, kita kan di sini ada pedagang besar. Pabrik, ada Sinar Laut, Bumi Waras, segala macam. Kita adakan pendekatan dengan mereka. Ya, kalau perlu duit kita dulu lah, talangin. Nah, ambil dibagi ke rakyat. Susah itu Om. Nah, bagi ini duit kita. Talangin ini sekian, umpamanya puluh miliar berapa. Talangin ini, kasih dulu minyak kelapa nih. Bantuin ke masyarakat kita, jangan mikir untung rugi. Jangan nungguin duit down, nunggu bantuan dari pedagang besar masyarakat, dari BW, dari Sinar Laut itu mah namanya sama juga meres. Pedagang mana mau rugi Angga. Benar. Tapi bagaimana kita sebagai pejabat negara yang nggak penguasa bisa menyelesaikan masalah ini? Jangan abal-abal gitu loh, cuman janji-janji sosialisasi, inilah itulah, nggak bisa beres-beres.
Udah tapi tidak ada realisasi kan susah ya enggak? Ini Rakyat tambah miskin. bener loh Om. Jadi kayak kita itu kayak yang muda-muda nih ya, yang udah ini nih pada udah mulai kritis juga loh Om soal itu gitu kan, soal yang ke situ gitu-gitu kan. Ya tapi masih sifatnya obrolan kosong anak-anak kita lah gitu kan. Ini kok susah ya, ini kenapa ya kayak gini, ini karena itu, tapi gak ada solusinya obrolan itu. Iya betul. Jadi kita kan kalau bicara itu pokoknya lu ngomong nih sama kawan lu, ya harus dijelasin. Bantu pemikiran, cariin jalan. Bohong lah, Tuhan tuh kan kasih jalan sama kita. Gak mungkin. Ya gak, Tuhan gak kasih jalan buat kita. Cuman kitanya harus berusaha, harus berpikir. Bagaimana bisa membantu orang lain. Ini sampai sini aja nggak udah ngobrol baru sampai sini nih. Ini aku ngerasain daya tempur Om Aljer ini dari ini gila ini udah. Energinya besar banget gitu. Iya. Lagi kayak ngobrol sama apa gitu, besar banget energinya nih Om. Iya. Om terjun titik balik Om, kenapa terjun ke politik sih Om? Itu saya apa begini, itu, Om? karena barangkali saya dari lahir itu di dalam kandungan ibu saya. Di perut ibu saya itu memang udah darahnya darah politik. Karena ayah saya kan ketua NU, ngurus NU segala macam sudah itu kan udah di dalam perut sudah ngegolak soal politik. Itu lahir ceprot ke dunia ini, pasti udah kali mikirnya udah lain gitu loh. Artinya obrolan soal belajar politik itu udah keseharian di rumah pada saat itu udah ibu saya hamil tuh udah kali bapak saya udah mikir kan segala macam, makanya jadi nular penyakitnya ke dalam perut. Orang lain ya bayi itu ya dalam perut ya diisi lagu-lagu gitu. Om Aljer isinya berita politik. Akibatnya gitu kan anak ayah saya yang cuma berpolitik yang kuat cuma saya. Iya. Yang lain abang saya tuh jadi wakil menteri, jadi dirjen, jadi sekjen, jadi apa ayu saya itu segala macam semua. Suaminya menurut saya abang saya nggak kuat ikut berpolitik. Iya karena gitu badainya itu besar banget tuh Om. Oh iya saya ini kan segala macam diangkut helikopter lah segala macam ngelawan presiden ya nggak, diperiksa Bareskrim, dituduh ini tuduh itu. Wah kalau lo orang mah mencret lah nggak bisa merah kapur lo. Ngeri ya. Lo bayangin dituduh 8 kasus kriminal lah ini direkayasa. Bayangin ngelawannya presiden Megawati mana ada. Mana ada orang Lampung ini tunjukin hidungnya yang berani ngelawan presiden. Pasti ketemu presiden begini-begini nyembah-nyembah. Gue gak mau, emang gue pikirin. Nah, itu loh. Ya kan enggak. Tapi pada saat yang waktu itu tuh Om. Om gimana sih Om ngelewatin masa-masa yang waktu pas kejadian. Ini kan posisinya ini kan Om Aljer ini gubernur terpilih loh waktu itu. Terpilih Om, disaksikan menang sama Trust Public. Menang Om. Itu faktual saya mah. Cuman karena presiden aja saya disuruh waktu itu. Pak Hendro Priyono, Kepala BIN, sama Pak Taufik Kemas, suaminya Bu Mega dari Bali nelpon saya. Jir, kamu datang ke Teguh Umar, ngadep Mbak Ega kamu. Udah sana, kamu minta maaf, nyembah sana. Saya gak mau. Karena itu masalah prinsip buat saya. Nanti kalau setelah saya dilantik sama Presiden, saya minta saya kulon nuwun dengan Ibu Mega, baru saya mau. Tapi karena saya mau suruh nyembah-nyembah duluan sebelum dilantik, yang berat lah buat saya. Saya ini kan orang Lampung, piil. Punya harga diri, gak mau gitu loh. Itu jadi masalah buat saya. Bener. Paham kan? Paham. Ini bener. Iya, itu pride gitu loh. Apalagi di depan Muli kan, Muli Lampung. Jadi ada. Gak ada duit juga aku biar duit Om. Iya. Ini dunia kake kan. Terus ngelewatin itu gimana tuh Om? Apa kan jadinya gini nih Om, karena waktu itu kan aku masih kecil tuh, tapi udah ngelihat hal yang kayak gitu kan kaget tuh. Iya. Banyak kontroversi kan akhirnya Om udah di masyarakat itu ada yang tanggapan negatif. Itu biasa. Dan paling banyak nih Om, mohon maaf banyak komentarnya negatif gitu. Enggak apa-apa, enggak. Itu perjalanan hidup. Asapan atun minal azab. Itu perjalanan manusia itu begitu. Jauh dekatnya ngalamin kesulitan, hambatan, tantangan, godaan, macam-macam enggak. Tapi kita harus yakin bahwa suatu saat kita bisa nembus tuh tembok baja, tembok beton, itu bisa tembus. Asal niat kita tulus. Saya kalau mau berjabatan, enggak. Itu boleh tanya sama Yusril Iza Mahendra itu. Mantan Menseknek, ditawarin sama SBY waktu SK15 itu Sarudin itu. Karena terjadi money politik itu tahun 2008. Ditawarin jabatan setingkat dirjen Bea Cukai, Kabulok, udah itu direktur utama Jamsosek, saya tolak semua. Saya bilang sama Pak Yusril, mohon maaf hasil istiharoh saya tadi malam gelap. Saya bilang Pak Yusril, saya tidak mau dengan 3 jabatan itu. Saya prinsip masih mau jadi gubernur.
Nah itu bayangkan, kenapa kalau pada saat itu saya terima jadi Dirjen Bea Cukai atau Kabulok, pasti orang bilang, oh Aljer itu memang niatnya bukan mau jadi gubernur. Iya, Nggak ada PL, cuma mau nyari duit. Nah itu angga saya nggak mau. Iya Om. Nah itu prinsip juga, jadi generasi muda juga harus punya prinsip. Analisanya harus kita kalau matang. ada, ya bener kata Om Aljer, kalau kita ada di posisi kayak gitu emang kayak mana ya, salto 100 kali ke belakang nih saltonya. Ada yang mati bunuh diri Dan kan mau itu. dikasih jabatan itu saksinya ketua DPR. Ada Indra Karyadi, ada anggota DPR Simade Bagiasa, ada Abdullah Padri Auli, ada kakak adiknya si Abdullah itu orang PKS itu. Junaidi Auli, semua menyaksikan bahwa Menseknek manggil mau ngasih saya jabatan. Kompensasinya tahun 2008 itu saya nggak mau. Jadi ini murni karena prinsip ya Om. Prinsip buat saya gitu. So kalau hidup ini nggak punya prinsip, Angga, mati kita. Malu. Bener. Kan mak saya kan pernah nanya saya, nak kalau kamu merantau ke Jogja sana, apa sih yang kamu jaga? Kata mak saya nanya sama saya bilang malu mak. Oh yaudah nak, berangkat aja kalau sudah ngerti itu. Nah lu bayangin tuh. Malu itu lawannya apa? Mati. Nah ada kutipan itu tuh, kutipan Om di buku tuh. Kalau mau jadi terjun ke politik itu, harus siap mati, harus siap masuk bui, harus siap berkuasa. Betul. itu prinsip. Karena sudah yang namanya politik itu, ya enggak? Kita tuh pasti diincar orang. Mau dibunuh segala macam. Ya kan? Nah tapi kalau sekarang kita kuasa, apapun juga bisa dibuat. Gitu loh. Nah ini permainan-permainan itu kita udah paham betul. Nah jadi kalau mau kita sudah aja berpolitik nih, masuk jadi ketua partai, saya waktu itu ketua Golkar, saya rebut apa? Kekuasaan. Iya. Nggak mau saya ngerebut yang lain. Saya ini ditawarin calon bupati di Pesawaran, di mana-mana waktu jadi ketua Golkar. Nggak mau saya. Orang saya grade-nya udah gubernur terpilih kok. Bener. 2 kali 2001, 2008 saya terpilih. Betul. Ya nggak? Saya ini sah gubernur. Pakai keputusan Mahkamah Agung waktu 2001 tuh. Keputusan Mahkamah Agung tahun 2004 itu. Nomor 437 kalau nggak salah. Itu memutuskan bahwa hasil pemilihan gubernur yang dibatalkan oleh Mendagri itu dibatalkan lagi oleh Mahkamah Agung. Dan saya harus dilantik. Pada saat itu keputusan Mahkamah Agung sampai hari ini kuburannya itu nggak ada. Kuburan keputusan hukum itu sudah inkrah. Matinya di mana, dikuburnya di mana, nggak dijalankan sama pemerintah. Karena goodwill-nya di pemerintah gitu loh. Itu jadi ninja asap aja Om, hilang gitu ya. Itu namanya perjalanan hidup. Enggak. Ya. Itu sempet apa ya waktu pas di situ kan sempet ngobrol tadi malam itu kan sama teman-teman gitu kan. Artinya kayak nggak bisa lah, ini kan terpilih loh ya kan, terpilih loh. Ada pride di situ Om. Tapi kan gini loh, kalau saya mau ributin, saya bertahan di situ terus. Ada nanti takut pemikiran orang bahwa saya ambisius. Saya nggak mau. Itu Om, Angga mau bahas itu tapi takut salah Nggak, ngomong ini. Nggak salah. Artinya nggak ada dendam kan Om? Nggak ada, bodo amat. Emang gue pikirin gitu nggak. Ini kan perjalanan hidup saya bilang kan. Jadi kita syariatnya kita harus niatnya baik, biarin aja. Ya, apalagi coba yang lu pikir. Kalau kata papa itu apa? Nah, kalau mau jadi orang besar, nih papa Angga bilang gitu. Kita harus punya jiwa yang besar, kata dia. Pemikiran yang besar, keputusan besar, pergaulan yang besar, kata dia. Betul. Iya juga ya kata dia. Tapi kalau kamu nggak punya pemikiran dan jiwa-jiwa yang besar, ya kamu tetap jadi kecil terus, kata dia kan. Makanya harus berani, gitu loh. Saya selalu ngajarin anak saya itu berani, maju, berani segala macam. Jangan takut kalau soal duit habis mau berapa miliar juga. Yang penting kita belajar gitu loh. Itu kegagalan itu kan uji coba. Syariat. Terus kegiatan Om ketika berdamai dengan hati itu ngapa? Kalau anak muda tuh healing bahasanya gitu loh. Berdamai dengan hati dong ya kan. Pada saat kegiatan itu tuh gimana tuh Om? Kalau saya sih gini ya. Prinsipnya kalau sudah kayak begitu saya gak banyak pikiran enggak. Saya nikmatin. Karena saya berpikir gini Angga ya. Saya ini nyalon gubernur Angga. Dengan habis uang sekian ratus miliar. Sekian ini saya gak pikirin. Itu memang sudah bukan rezeki saya. Sudah silakan. Dan saya tidak pernah ada anggota dewan yang dikasih duit. Nanti ditagih lagi, diambil lagi. Duit yang saya kasih tadi sekian miliar. Gak ada mas saya. Saya anggap sedekah aja sudah. Biarin aja hilang. Tidak ada masalah gitu. Minum dulu Om. Jadi kita ikhlas dulu. Gitu. Ini Om Aljer yang ngomong, angin deg-degan. Jadi gitu gak, lu minum dulu. Kalau lu minum gua minum lah. Jangan minum sendiri dong ya. Minum Om. Angin deg-degan ya Om. Tadi. Jangan gak, santai aja orang kita. Karena kan takut
takut apa ya ngobrolin hal yang kayak gini kan. Ya untungnya orangnya sendiri yang ngomong ya. Iya, gak ada masalah gak. Jadi jangan takut, supaya saya juga ngasih contoh ini supaya generasi muda di Lampung ini cobalah kerja keras, maju terus. Saya sampai minta tolong tuh sama si Aom, kan Rektor Unila Profesor Aom sering ke tempat saya kasih tahu. Coba buat dulu, ya nggak nanti disertasi makalah bukan buat apa-apa. Untuk generasi muda di Fakultas Ekonomi, Fakultas Sospol, Fakultas Hukum Unila. Saya mau kasih ilmu, saya bilang ekonomi, ya nggak, ekonomi, politik, ya nggak, hukum dan agama. Jadi itu dirangkum jadi satu. Nanti saya kasih makalah kuliah dari saya kasih cara-caranya bagaimana generasi muda ini supaya bisa cari duit. Ilmu-ilmu kiat-kiatnya. Nah, soal politik saya kasih ilmunya. Nah, soal hukum saya kasih ilmunya juga gitu. Nah, jadi sudah endingnya di agama. Agama itulah endingnya supaya kayak yang kamu bilang tadi, kita harus ikhlas. Kalau tidak ada ridho Allah, ya jangan. Karena saya bilang selalu pada Nurholis, kembali kepada surah Al-Baqarah 216. Kutiba alaikum itu jelas. Nah, tak kala Allah suka, kau tak suka. Tak kala kau suka, Allah suka. Nah itu. Jadi kita harus belajar ngambil hikmahnya, hidayahnya, enggak. Jadi generasi muda yang kuat ya itu. Kembalikan lagi kepada endingnya di agama. Jadi bukan nyalain orang, wah anggota DPR udah milih gua orang begini. Atau rakyat udah milih gua gak jadi gubernur, wah kurang ajar. Gak boleh. Iya tuh Nah itu gak. Kadang-kadang kebanyakan orang tuh mau jadi pejabat gak siap. Jadi pejabat kampungan. Ujung-ujungnya salah ujungnya masuk penjara semuanya rame-rame gitu. Tangkap KPK ya gak? Rame-rame tuh Om. Nah itu. Itu dirantai orang ya gak? Percuma jadi bupati baru sebentar sudah dibawa orang pakai baju oranye. Kan itu namanya bupati gemblong ya gak? Aduh matilah ya gak? Aduh. Gak nyangka. Jadi Angga tuh berasa ngobrol sama apa ya? Kayak padahal Om Aljir apa ya udah jauh ya jauh tapi rasanya kok kayak di tongkrongan ngobrol. Iya, jadi mikirnya harus gitu enggak. Jadi santai-santai aja gitu. Mungkin itu ya rahasia awet muda ya Om ya. Insyaallah. Gila ini ngobrolnya udah kayak apa ya, kayak anak-anak bujang lagi ngobrol ngomongin sembari ngopi, ngobrolin negara. Iya, enggak apa-apa enggak. Jadi ini kan pengalaman enggak. Iya kan kamu mesti jadi cermin kan kamu lihat. Kenapa orang itu sebetulnya jadi bupati, masuk bui. Betul. Bayangin, jadi wali kota ditangkap. Kenapa tuh? Ya, jadi gubernur ditangkap. Nah itulah, karena dia sebelum dia jadi wali kota, sebelum dia jadi bupati, dia tidak siap. Tidak, saya ini bayangin mau ngelawan presiden, habis duit banyak, ya gak, ratusan miliar. Saya dibawa pakai helikopter, gagal. Wah kalau orang lain bisa stroke loh, bisa gila. Berapa hari koran itu. Iya, bayangin. Bayangin, tapi saya nggak ada. Apa saya minder? Enggak. 2001, 2002 saya nyalon. 2008 saya nyalon. Saya buktikan bahwa saya tidak bersalah. Kita siapin yang kata orang, jasa palsu gitu. Saya buktiin nih. Gue daftar di KPU, kita daftar. Cek. Suruh Polda itu sampai, saya bilang ada dari reserse periksa di tempat sekolah saya. Kurang aja. Ini kan politik. Gitu. Jadi jangan gentar, enggak. Kalau kita benar, enggak, kita nggak usah takut. Nah, yang kita repotkan memang di Lampung ini kan kebanyakan orang itu dengar isu, dengan fitnah, ya enggak. Nah, ini kan kalau yang udah digituin mentalnya down, gitu loh. Karena menarik sih Om sebenarnya, lebih suka orang tuh kan lebih suka dengar hal yang negatif sih Om tapi sebenarnya. kalau saya nggak suka, karena saya tidak pernah ngurusin gawe orang. Yang penting itu selalu saya tekankan kepada staf saya, pada orang saya. Coba bagaimana sih kamu ini bisa berhasil? Gimana sih kamu bisa sukses? Bisa hidup lebih dari orang lain? Berjuanglah kamu. Berilah kebahagiaan kepada rumah tangga kamu. Kehidupan. Kelebihan. Gitu loh enggak. Iya. Nah, padahal udah dikasih yang baik-baik, dikasih jalur yang baik. Nih, tapi kenapa ya pada belok semua gitu ya? Om, tanggapan Om tentang ekonomi kreatif anak-anak muda nih sekarang nih Om. Itu di Lampung gimana pandangan Om tentang itu? Jadi begini. Kan nggak dengar juga anak Om juga jadi YouTuber juga dong. Ya kan? Oh iya. Jadi sebetulnya harus mandiri. Mandiri, mereka harus kuat mental. Terus orang tua harus juga mendorong.
Ya enggak, mendorong itu bukan berarti harus kasih modal, enggak. Nah Om, itu potong sedikit ya Om ya. Jadi gini Om, ada kan ranah Kementerian Kreatif ini kan baru juga karena kategorinya kan ya masih di itu resminya pada pemerintahan SBY ya kalau nggak salah Om ya. Menkrap. Parekraf kan. Iya. Nah di akhir yang di periode 2 ya kalau nggak salah ya. Parekraf itu ya. Itu kan sebenarnya kalau negara udah berpikir ke arah sana, kenapa paradigma orang tua ini kadang-kadang kan di daerah ini gitu sih Om. Kita ini berbenturan sama paradigma orang tua yang memang sebetulnya begini. Harus jadi pegawai lah, minimal honor lah kamu tuh gitu. Jadi begini, itu kan Om. istilahnya berpikir kuno. Iya. Berpikir kunonya gini, saya ingat Ayu saya dulu yang perempuan. Iya. Ya kan, karena dia artinya sedikit agak ada rupa, mendingan. Emak saya kan orangnya kolot. Iya. Berpikirnya kalau dijodohin sama Akabri, dijodohin sama PNS yang golongan 3A, kalau nanti jadi camat. Itu berpikir primitif. Tidak berpikir maju. Sebetulnya enggak, biar kayak kamu nih, enggak gondrong begini. Ya enggak, calon mertua kamu gak usah takut. Ini ngasih makan dari mana nanti ini? Anak gue ini bakal susah gak kawin sama enggak? Nah, enggak boleh berpikir ke situ. Enggak boleh orang tua itu yang naker rezeki calon mantunya. Sakit mati Om. Iya memang. Ya, nah, karena kan dia lihat, kalau ini yang ngepek anaknya pakai BMW dikasih. Kalau naik kijangnya apa, berat lah. Nah, buyuk aja hamba. Nah itu jangan, ini bahaya. Nah ini kak. Ya, ini jam 9 malam harus diusir maksudnya suruh pulang. Nanti pintu didardor-dardor ini bahaya. Mati lampu, kelap-kelip. Kode udah ngusir, lampu teras dimatiin. Nah supaya pulang, jangan kelamaan ngobrol lagi ya. Aduh itu gak zaman sekarang ini gawat. Iya emang, Om pertarungan paradigma orang tua tuh Om. Sekarang ini. Tapi ya Om bisa sampai kan ngelihat anak Om jadi YouTuber gitu kan dengan prestasi yang luar biasa menurut aku Om. Hampir 3 juta subscriber tuh YouTube channelnya tuh. Terus ngelihat sosok orang tua yang mendukung gitu loh. Jadi mimpinya itu orang tua teman-teman ini kan mau gitu loh ngedukung anak-anaknya di ranah-ranah kreatif. Kalau kita di daerah itu gitu Om, kalau dengerin curhat-curhat teman-teman itu enggak. Bapak gue itu kalau gue nggak jadi pegawai bank, gue ini jadi pemain pendesain logo, desain ini, desain kreatif gitu. Itu bukan kerja kata bapak gue. Ya karena berpikirnya kuno. Itu berpikirnya kuno. Jadi dia tidak melihat dunia luar. Iya. Dan dia tidak memberikan pembelajaran segala macam. Sebab saya ini kasih tahu enggak. Contoh kan selalu saya bilang kalau saya podcast di tempatnya Pak Abdul Padri. Saya ini bayangin, abang saya itu Dirjen Pariwisata. Sekjen Pariwisata. Wakil Menteri Pariwisata Republik ini. Saya enggak pernah mau tukar pikiran, minta tolong datang ke dia atau apa. Enggak mau. Karena saya berpikir nanti jangan-jangan, wah Bang Hajar ini kaya punya duit karena kakaknya. Idealisme saya di situ. Lagi-lagi piil orang Lampung. Piil lagi saya. Gak mau saya. Bayangin, karena Ayu saya punya pompa bensin di Duren Payung situ. Punya pompa bensin di Jelambar di Jakarta. Saya gak mau ngisi pompa bensin di situ. Kenapa sih? Dibilang, ini. Mau gratis apa gimana ini? Ini adiknya Bu Nuti ini. Udah, pray aja. Saya gak mau. Saya punya pikiran gitu gak? Gak tahu ya apa karena pikiran jahat atau pikiran apa. Karena saya gak mau. Nanti dibilang pegawai pompa bensinnya, adiknya Bu Nuti tuh lihat ngecor bensin gak sebayaran. Nah, dia pasti nanti ngomong sama lakinya kan. Ngomong sama lakinya, ini ada notaan adiknya ngambil bon teken di situ bensin. Saya makanya gak pernah mengisi bensin di situ. Padahal apalah urusannya coba. Kalau saya ngisi kan bayar ya kan. Cuma saya gak apa mikir sampai ke situ, takut. Takut nanti yang jaga pompa bensinnya udah jangan Om atau jangan Pak. Ini punya nanti saya lapor Bu Nuti. Saya gak mau. Kalau orang Lampung bilang liom lah. Lampung saya pesisir bilang liom. Ya gak, podak juga kalau mengalah bilang. Ya gak, itu kira-kira. Malu Om. Iya malu. Podak itu kira-kira gitu kan. Tapi menurut Om, aircraft sekarang ini ekonomi kreatif ini ada peluangnya ya Om ya? Oh jelas, peluangnya besar. Sebetulnya tinggal tergantung pembinaan dari pemerintah. Kan pemerintah kita ini itulah kebanyakan akselerasi, sosialisasi, seperti kayak program kartu petani berjaya. Tapi nggak ada, realisasinya nggak ada. Jadi ini sebetulnya termasuk program ngebohongin rakyat.
Iya ya Om ya. Nah, Sebenarnya kayak kalau gitu kita ya, ini Om. jadi pemimpin, kita harus faktual, enggak? Iya. Gitu loh, dalam 1 tahun itu, saya bilang 9 bulan, itu sudah terjadi perubahan. Mm. Baik pembangunan manusia, pembangunan lain-lainnya, infrastruktur, dan lain-lain, itu 9 bulan sudah bisa berubah. Harusnya sudah bisa Waduh, settle. bohong Om, lah, ya, enggak. Kalau orang kita nggak bisa nyenengin kawan tuh bohong. Iya. Ya enggak, kamu nih momennya nggak punya modal, mau usaha gini. Saya cuma telepon kawan saya, tolong bantu enggak. Itu selesai gak? Iya. Cuman pemerintah daerah ini tidak berpikir ke situ, karena yang dipikirinnya dari mulai bawahan, kepala biro, dari mulai ini sampai ke sekda, mikirnya cuma cari duit untuk diri sendiri, cari untung diri sendiri. Ya nggak, kalau ngomong depan orang munafik, seolah-olah semua membangun Lampung, mana bisa. Nah, saya kan pengalaman 2 kali nyalon gubernur. Sampai gubernur incumbent tuh Marsono itu saya tunjuk-tunjuk. Ada anggota DPR, semua DPR. Saya bilang sama DPR, kalau saya tidak bisa merubah Lampung dalam waktu 2 tahun, tidak perlu DPR mundurkan saya mundur. Ngomong kayak gitu? Iya, depan anggota DPR 60 orang. Saya mau fakta. Nah, seperti katanya, saya kan bilang waktu itu, kalau saya jadi gubernur tahun 2008 tuh, utang PNS semua saya bayar lunas. Wah, kata ada calon gubernur bilang, dari mana ngibul aja tuh gak ada jalan ini. Saya kan ngomongnya gak sama dia kan orang gak berotak. Orang tolol. Saya kan ngomong begitu, saya punya konsep. Dari mana sumber dananya? Saya nyelesaikan masalah PNS, tidak ngutang, tidak mengganggu duit DAK, duit DAU, dana APBD, tidak ngutang sama orang. Itu duit dingin, saya bayarin utang PNS. Saya sampai hari ini saya gak mau kasih ilmu itu ke orang lain. Iyalah. Nah, kalau saya kasih ilmunya sama gubernur yang sekarang ini, namanya gubernur. Jangan loh Om, jangan. Nah, saya nggak mau. Saya nggak mau. Jadi saya tahu gitu cara menyelesaikan permasalahan itu, saya tahu persis. Gitu loh. Jurus pamungkas itu Om. Iya. Makanya kadang-kadang saya geli lihat orang, aduh baru begini aja udah gempor, baru begini aja udah gempor, gimana coba? Om Aljen ngelihat musisi nih kayak di Lampung kayak Angga nih kayak gimana sih? Sebetulnya gini, penasaran ya kan? Gini, musisi itu kan itu karakter, hobi, ya, tapi harus dibarengi juga dengan usaha lain, betul, sampingan. Kamu ya kalau ngandelin musisi aja, nyanyi juga sampai keluar iler, kamu tidur bantal tuh basah, ya nggak bakal kamu bisa berubah nasib kamu. Nggak bisa kaya ya? Nggak bisa kaya kalau kamu tidak berjuang di pada posisi lain. Iya. Membuka peluang yang lain. Cuman kalau udah masuk musisi itu, kalau kamu udah jadi bupati, jadi wali kota, sudah berhasil gitu dari musisi, amin. Kan banyak sih yang itu sih, yang di Kalimantan itu kan udah bekas musisi juga. Iya. Nah, kita minta hati-hati, jangan arogan, jangan begitu jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, kamu alasnya dari musisi atau dari penyanyi, jangan arogan, hormati juga orang lain. Jangan sampai nanti belum habis jabatan sudah masuk bui. Buat apa? Kita terkenal tapi kita masuk bui. Jangan dong, itu orang gila. Kebanyakan kayak gitu. Saya ini ngabisin duit tapi banyak. Saya diangkut pakai helikopter ke Mabes Polri. 1 menit saya gak pernah masuk bui. Dituduh 8 kasus kriminal. Gak ada 1 menit pun saya gak pernah masuk bui. Nah, bayangkan dong. Allah tidak mau kasih saya masuk bui. Karena posisinya kan berjuangnya bener. Nah iya, makanya jadi ada orang kan baru jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Besok disel orang kayak Jumi Zola, lihat. Jambi. Iya. Nah bayangin anak muda, generasi muda. Kawan saya Rusli Jenal Riau masuk bui. Atut Banten masuk bui. Kenapa tadi? Nah itu. Enggak. Di Lampung ini banyak kader saya, saudara saya. Jadi bupati, jadi ini masuk bui. Kan namanya orang gemblong. Mau ngapain kita jadi bupati kalau jadi ini, kalau mau masuk bui. Kan orang sakit itu. Iya. Nah, mesti berobat dulu tuh. Belajar sama saya dia. Ilmunya. Enggak. Lu jangan ketawa, enggak. Enggak, Om. Makanya deg-degan. Sumpah demi Allah aja. Nanti gue kasih obat. Supaya lu gak deg-degan. Gue kasih makan yang enak-enak. Jadi, ini baru ini sekenceng ini deh. Saya ngomong ini faktual. Iya, tapi bukan fitnah. Tapi ini faktual. Bukan fitnah. Ya, saya ngomong baca juga. Karena pengalaman saya gitu loh. Apa sih yang gak saya hadepin? Ya gak, presiden juga. Udah setelah Megawati, Gus Dur udah kayak bapak saya sendiri. Iya. Kurang apa saya? Ya gak, kawan saya sekarang semua juga kuasa di Jakarta. Iya. Nah, tapi saya gak perlu repot-repot gitu loh. Tapi ini sharing ya Om. Ya gak apa-apa. Teman-teman, silakan aja. Ada teman-teman musisi di daerah nih Om. Musisi di daerah ini kan
yang menciptakan lagu daerah, lagu-lagu berbahasa daerah. Iya. Nah gitu ya, dari Lampung. Andi Ahmad itu kan Tanah Lado. Betul. Oh, apalagi. Cuman keterlibatan hukumnya itu masih perlindungan hukumnya itu masih belum di ini nih Om untuk musisi daerah. Banyak teman-teman yang berdiskusi sama beda sama yang lagu-lagu yang cinta-cinta yang itu kan udah jelas tuh jalurnya tuh Om. Tapi kayak lagu contohnya gini Om. Sang Bumi Ruwajurai. Ya. Nah, lagunya Om Saiful Anwar. Ya kan lagunya di mana-mana nih. Di lampu merah di mana-mana, tapi hak kekayaan intelektualnya, royaltinya itu nggak pernah dia nikmatin. Begini Angga, kalau saya ngomong saya ini kan orangnya memang apa adanya ya. Sebetulnya inilah kebodohan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Mestinya dia kasih anggaran nih banyak-banyak. Tugas kamu membina ini, ya nggak musisi-musisi ini segala macam, kasih porsinya, kegiatannya, kasih momennya, kasih duitnya, kasih fasilitasnya, semuanya harus cukup. Tapi ini kenapa tidak pernah dilakukan? Karena mereka tidak berpikir ini investasi sumber daya manusia. Betul. Dia hanya berpikir gimana sih gue bisa maling, gue korupsi. Ya enggak? Ngapain gue ngurusin musisi si Angga rambut gondrong gak kurang-kurang. Ya enggak? Iya. Ya enggak? Gue bantu lu gak? Gue kasih lu mobil, kasih rumah gedung, gue kasih fasilitas cukup. Nah ini salah pikir. Angga. Iya. Nah gitu loh. Jadi karena orang udah jadi kepala daerah. Itu jadi bupati, jadi wali kota, jadi apa. Berpikirnya gak boleh hanya satu sisi. Semua lini harus dipikirin. Betul. Nah itu. Dan mikir itu harus ada kemampuan. Ini soalnya penting Om. Ini tanggapan Om tentang ini berpengaruh sama teman-teman musisi yang nonton ini nih Om. Saya kasih tahu. Jadi kalau itu tidak ada proteksi, tidak ada perlindungan ke situ, ya hancur. Iya. Itu loh. Saya mikir kasihan masa depan mereka. Banyak musisi yang mati, susah. Betul. Ya enggak? Banyak juga kawan-kawan yang lain-lain juga. Nggak ada. Rumah aja nggak punya begitu dia mati. Mobil gak punya, deposito gak punya, bagaimana hidup begitu coba. Yang mikir itu bukan bapak kita lagi kalau kita sudah dewasa ini. Iya. Ya tugas negara ini, tugas pemerintah ini dilindungi undang-undang. Harus memikirkan nasib warga negaranya. Karena amanah undang-undang itu Om. Ada ya amanat itu kan perjanjian Jenewa kan begitu. Iya, nah sekarang kenapa coba gak dipikirin itu? Itu dia Om. Gubernurnya tell me atau masyarakatnya yang tell me. Kan coba bayangin itu aja. Kalau dia sudah tell me susah. Berarti memang harus benar-benar ada pembahasan khusus ya Om ya? Harus dong. Jadi DPR juga jangan cuma mikirin mau kredit mobil Kijang. Pikirin juga nasib rakyat Lampung ini. Jangan mikir bangun rumah gedong, ngongkoin pejabat negara, baik bupati, wali kota, gubernur. Ganti mobil dinas. Ya mobil dinas. Ya enggak, yang tadinya miskin, ya enggak. Nah sekarang udah jadi DPR udah kaya, lupa sama rakyat Lampung. Itu gak bener itu udah. Iya. Itu sudah salah itu visi misinya. Visi misinya udah salah. Udah salah. Nah ini loh Angga. Jadi ini harus ada perbaikan untuk Lampung ini ke depan. Dibinalah musisi-musisi ini. Bener Om, bener Om. Ya enggak, kalau enggak mampu jadi gubernur, udah mundur. Enggak mampu jadi kepala dinas, mundur. Enggak mampu jadi bupati, wali kota, mundur. Kasih orang yang mampu dong. Yang bisa membangun daerahnya. Untuk apa enggak? Karena sudah banyak pemimpin yang bersedia mundur ya Om. Iya, untuk apa kita bertahan dalam kondisi orang susah. Kita mau bertahan jadi bupati, bertahan jadi gubernur buat apa? Kita tidak bisa mensejahterakan masyarakat Lampung ini, nggak usah jadi pemimpin di Lampung ini. Mundur aja. Ini faktual loh saya ngomong ini. Saya udah bosen gitu loh, capek ngelihatnya. Makanya saya disuruh ini, suruh itu. Terakhir mau dijadiin duta besar saya nggak mau. Buat apa saya jadi duta besar? Emang 4 tahun di negeri orang itu makan duit SPJ gak mau. Iya gila kan saya itu gak mau. Jadi saya ditawarin sebelum Tantowi Yahya saya udah ditawarin ke New Zealand Eropa Timur saya gak mau. Saya bukan orang kurang gawe enggak. Nah itu loh. Om Aljam nih spirit ngebangun Lampung ini kuat banget loh Om. Saya begitu. Kenapa saya dulu kan 3 kali formatur setiap Munas Golkar. Pak Yusuf Kala waktu itu ketua umumnya minta saya untuk jadi bendahara umum Golkar. Saya nggak mau. Jadi wakil ketua umum zaman Abu Rizal Bakri, saya formatur, saya nggak mau. Saya tetap pikir mau ke Lampung ini supaya terbangun. Iya. Makanya banyak kader saya yang lupa sama saya, jadi pengkhianat, jadi penjilat ini, jadiin bupati. Dijadiin wali kota, dijadiin ini. Saya jadiin. Udah jadi lupa itu. Pungli. Pungli. Wah, Rampung Lali. Ya.
benar itu. Itu pungli, ya kan. Nah, jadi selalu kan saya bilang, itu orang itu suka pungli. Rampung lali. Dia cuma ngukur, oh gue sudah maksimal nih, gue bantu dia. Dia nggak waktu jadi ketua Golkar atau begini. Dia udah ngukur begitu. Dia nggak mikir, dia dari melarat hidupnya. Ya nggak, dari PNS kita jadiin ketua Golkar, jadiin calon bupati, jadiin apa, wakil ketua DPR, jadi sekretaris Golkar, apa jadi apa di zaman saya dulu. Nah, begitu udah jadi lupa, pungli tadi, rampung lali. Nah, itu faktual itu saya ngomong. Itu Angga inget bener itu waktu ngomong. Jadi ada contoh soal gitu. Itu pas nunduk dengerin ngomong tuh cekikikan sendiri. Rampung lali. Itu kebanyakan Angga. Jadi kamu jangan salah-salah pilih kawan juga. Bener. Saya nasihatin. Lihat kawan tuh ya, yang mana yang betul-betul setia, yang memang niatnya baik sama kita, atau yang niatnya tidak baik sama kita harus tahu. Jadi nggak boleh sembarang-sembarang. Sekarang iya Om. Jadi kalau sekarang tuh istilah anak-anak itu ada fake friend gitu, teman palsu. Iya, banyak teman palsu. Kalau orang kamu kumpulin, kamu kasih duit kumpulin, semua orang mau. Iya. Tapi kalau diajak kamu susah nggak mau. Aduh. Nah, itu kamu setan aja gak kenal lagi tuh. Jadi kamu harus hati-hati. Gitu lah kan. Kalau setan datang, susah ini. Iya. Saya kasih tahu sama anak-anak saya, jadi supaya mereka berpikir tuh, hati-hati. Gak boleh sembarang-sembarang gitu loh. Om, tapi era sekarang nih, kita ngomongin sekarang tuh, hasrat Om masih untuk membangun ke depan atau mau jadi penguasa atau berkuasa lagi menjabat lagi gitu di banyak sektor apapun gitu untuk di Lampung ini masih ada? Pokoknya saya prinsipnya bagaimana ridho Allah kepada saya saja. Ya kan, saya nggak mau melawan daripada ridho Allah tadi. Rajin sholat istihoro juga sih. Jadi kalau umpamanya ridho Allah artinya dikasih ke kita, ya silakan. Kalau memang nggak bisa kayak saya sekarang kan, kemarin 2-3 kali nyalon gubernur. Kalau nggak ada ridho Allah ya sudah. Saya prinsipnya kembali endingnya kepada agama tadi. Sudah kita nggak usah jadi penyesalan mau nyalain si A, si B. Enggak. Itu aja. Cuman saya pesankan di Lampung ini kita hati-hati. Karena banyak penjilat, banyak pengkhianat. Nah, Lampung. Dan saya udah tahu kualitas orang-orang yang ada di Lampung ini. Jujur aja, saya udah banyak tahu. 2 kali ditikam ya kan? Iya, jadi saya tahu persis. Oh ini keturunan bapaknya pengkhianat. Oh ini bapaknya penjilat. Saya udah tahu. Oh lu anak siapa? Anaknya si ini. Oh ini bapak lu penjilat. Oh ini bapak lu pengkhianat. Jadi saya udah tahu. Jadi kita sudah paham betul. Luar dalam. Kalau kita mesti bapak hati-hati. kita orang biasa Om. Iya makanya ya, itu hati-hati. Kita mesti waspada enggak ya kan? Bukan saya kasih ilmu ini supaya Angga hati-hati. Menghadapi sortir orang-orang itu kan, karena kalau ibarat kopi itu selalu saya bilang menurut Holis itu ada kopi asalan, ada kopi Pexel, ada EK1. Nah, yang harus kita pilih ini yang EK1 tadi, yang ekspor kualitas. Yang kopi asalan, Pexel itu jangan, hati-hati. Campur-campur itu. Bahaya itu. Itu sampai batangnya juga masuk itu. Bahaya itu. Iya kan? Iya bener. Cabut-cabut aja itu. Cocok gak kira-kira? Cocok. Udah gak ada tedeng ngaling-ngaling lagi, udah hajar aja udah. Udah mau diapain. Gawat ya. Kita harus hati-hati, waspada. Bagaimana Lampung ke depan ini saya berharap maju. Cita-cita saya kan sebelum saya meninggal itu kalau bisa Lampung ini sudah berubah. Rakyatnya sudah sejahtera. Jangan dong Om, saya gak ada panutan lagi nanti. Iya artinya begitu. So begini Angga, kita kan gak tahu umur kita. Jadi kalau kita gak berbuat untuk Lampung ini mau jadi apa? Contoh ya, maaf nih. Saya jadi iya juga ya Om, jadi amal jariah juga. Iya, sekarang gini Angga, kita contoh aja. Orang itu kadang-kadang suka lupa omongannya. Pada saat Arinal jadi gubernur, ini saya bukan ngomongin Arinal. Atau Ridho jadi gubernur, saya akan teruskan pembangunan kota baru. Saya akan selesaikan itu, yang bekas Sarudin itu. Tapi sampai hari ini gak ada. Berarti itu orang-orang tuh udah lupa ingatan. Apa yang dikatakan itu tadi lupa. Sedangkan saya lihat kota baru, saya datang ke sana tuh bagus sekali lokasi itu. Itu kalau ditata, kalau ibarat kayak di Singapura tuh dibuat apartemen apa tempat sewa apa hotel apa, itu bisa terjadi. Itu konsepnya bagus. Cuman kenapa ini tidak diteruskan oleh Gubernur Ridho, Gubernur Arinal ini? Nah ini saya kasih tahu.
Kan waduh, kalau ngomong gitu saya nanti dibilang sentimen karena saya nggak jadi gubernur. Saya nggak mau. Ya, itu Angga. Jadi susah, ya kan. Janji itu tadi janji tidak bertepi, lupa semua. Begitu kuasa lupa dia orang. Gitu nggak ingat sama yang diomongin tadi. Itu nggak boleh. Padahal kalau terbangun jadi aset daerah Iya, banget. aset daerah. Ini kan kebanyakan gubernur lupa ingatan. Iya. Bagus banget. Gimana, Bang? Seru kan? Kaget ya. Jadi, Om, ini Gimana enggak? terakhir kita ngobrol nih buat tutup podcast nih. Iya, Takut juga nih lama-lama. Ya. Benar. Gimana? Jadi, buat generasi milenial nih Om, apa sih yang harus dimiliki mereka semua nih Om? Dimiliki teman-teman, terutama ini kan banyak anak ini nonton podcast Angga ini anak umur 13 tahun lagi udah mau muncul pula di beranda jadi kita. Jadi konsepnya enggak, kamu mesti kasih tahu sama kawan-kawan, saudara-saudara, generasi muda yang ada nih. Kuncinya satu, cuma semangat. Tanpa semangat itu tadi tidak mungkin ada perubahan. So begini contoh ya, kita nih kalau mamanya silaturahmi itu kan harus ada semangat. Mamanya Angga datang ke rumah saya. Iya. Datang. Boleh kan? Boleh, tapi kan ada semangat kan. Iya. Tapi kalau kamu nggak ada semangat, kamu nggak mungkin ketemu saya. Iya. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung. Iya. Kalau datang ke rumah saya barangkali, oh ini gas saya ada rezeki buat kamu. Karena semangat kamu tadi yang saya bayar. Yang saya kasih tadi, penghargaannya. Bukan saya nyogok kamu karena saya banyak duit. Bukan, Angga. Jangan salah interpretasi loh. Benar. Nah, jadi semangat itu karena akhirnya ke silaturahmi. Tanpa semangat tidak mungkin ada silaturahmi. Jadi niatnya ada di situ. Iya. Nah, generasi muda kita ini harus kamu pacu semangatnya. Semangat bersaudara, semangat berteman, semangat berusaha, semangat semuanya. Susah Om sendiri sekarang. Nah, ini Angga, kamu harus robah pola ini. Iya. Kamu harus kasih tahu sama kawan-kawan. Gitu loh. Saya ini kamu umur sudah 64 jalan 65. Iya. Tapi saya masih punya semangat. Gitu loh. Ini yang jadi masalah. Nah, kadang cuma bayangin sekarang umur 20 tahun gak ada semangat. Gimana ya 65 udah semangatnya gini? Itu memang masalah utama yang sering Angga bahas juga di podcast Om. Jadi generasi muda sekarang tuh gampang insecure bahasanya gitu tuh Om. Aduh, ya jangan. Gampang patah semangat gitu loh. Wah, gak boleh. Itu harus saya didik, masuk di tempat saya di kebun, tulis. Tampung tulis. Diikat aja. Iya, supaya semangat. Nah, saya didik gini, supaya dia semangat. Gimana dia berusaha? Iya. Kita kasih kursus ilmunya. Supaya dia cari duit, supaya dia begini, supaya tidak tergantung sama orang tuanya, bagaimana. Itu berusaha harus. Kita kasih ilmunya. Itu enggak. Gila ya dari ngomongin dari kecil kan, spirit, pola pikirnya itu, ini Om yang gali nih teman-teman semua itu kan, termasuk Angga nih jadi pembelajaran juga buat Angga nih Om. Harus lah ya. Udah keberanian mengambil keputusan gitu kan, keberanian keluar dari jebakan finansial. Harus. Aduh, gila luar biasa Om. Terima kasih banyak ya udah hadir. Terima kasih Angga tuh bangga. Angga udah ngundang ini, ya enggak, terima kasih banget saya jadi juga. Kebanggaan juga nih buat Angga nih. Namanya kita sharing. Kalau Angga ada apa-apa, datang ke tempat saya. Siap, 24 jam. Waduh. Tapi jangan Angga ajak kawan-kawan yang lain juga boleh. Generasi muda kalau mau ngambil ilmunya silakan. Iya, paling nanti datang sama Ben Angga The Potters boleh. Kalau perlu main di rumah saya ya enggak. Ngejam. Ya, ngehibur ya kan. Ngehibur. Jadi saya terima kasih banyak Angga nih. Sekarang anak Ben tuh nganggur Om. Iya, enggak apa-apa. Pandemi gagal semua konser Om. Tapi kan gini, nganggur itu tadi balik ke omongan saya. Harus banyak silaturahmi. Iya. Gitulah enggak ya. Sepertinya di kode kita harus silaturahmi nih. Kalau kurang silaturahmi Pak repot. Iya. Terima kasih banyak Om Algir. Sehat selalu, banyak rezekinya dan podcast ini punya manfaat buat teman-teman semua ya. Amin. Yang tepuk tangan untuk Om Algir Dianis Tabrani. Iya, amin.